Dzikir atau dzikrullah. Makna hakikat berzikir itu yang seperti apa? Karena hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Lantas, dzikir yang bagaimana yang bisa membuat hati kita menjadi tenang? Karena banyak orang yang berzikir, tapi hatinya masih saja gelisah, masih bersedih. Padahal zikir sejati itu adalah tanpa kalimat, tanpa ucapan. Apa sih hakikatnya berzikir? Zikir itu artinya adalah mengingat Allah. Jadi hakikat berzikir atau hakikat zikir itu adalah kita sadar bahwa segala sesuatu yang kita hadapi, yang ada di alam ini itu atas izin dari Allah. Kesadaran itulah yang bisa membuat hati kita menjadi tenang. Itulah hakikat berzikir. Karena hakikat berzikir itu sejatinya adalah kesadaran diri kita kepada Allah. Dimanapun, kapanpun, kita harus selalu ingat kepada Allah. Contoh seperti ini. Ketika kita menghadapi masalah, kita harus ingat bahwa masalah itu datang kepada kita atas izin Allah. Tanpa Allah mengizinkan, kita tidak akan dihadapkan dengan masalah yang sedang kita hadapi. Dan jika kita sadar sampai pemahaman seperti itu, maka kita akan tenang. Kita tidak akan marah karena kita ingat Allahnya. Tapi jika kita ingat permasalahannya, maka kita akan mengalami kesedihan, kekecewaan, emosi, dan lain-lain. Tapi jika kita sadar kepada Allahnya, maka hati kita akan menjadi tenang. Itulah hakikat zikir. Jadi hakikat zikir itu adalah kita selalu ingat kepada Allah dimanapun, kapanpun. Kita menghadapi apapun, yang kita ingat itu Allahnya. Itu harus selalu ingat kepada Allah. Jika kita ingat kepada Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Kita ditimpa dengan musibah, jangan kita lihat musibahnya, tapi kita sadari musibah itu pun datang kepada kita, menghampiri kita atas izin dari Allah. Kita lihat di balik musibah itu mengandung hikmah apa. Jadi kita selalu ingat kepada Allah ketika kita diuji dengan musibah. Kita jangan terfokus atau terlena dengan musibahnya, tapi kita gali Allah mengirimkan musibah itu untuk kita. Itu hikmahnya apa? Karena di balik setiap musibah itu mengandung hikmah, mengandung pesan dari Allah. Mungkin kita disuruh belajar sabar, atau dites kesabarannya, atau kita disuruh ikhlas untuk menghadapi musibah-musibah tersebut. Jadi sebenarnya yang Allah berikan kepada kita itu adalah kebaikan. Hanya kita saja yang terkadang salah mensikapinya. Kita salah berprasangka. Padahal semua yang Allah berikan kepada kita itu adalah kebaikan. Boleh jadi yang kita anggap buruk itu baik bagi Allah. Contoh seperti ini. Kita mau pergi ke tempat yang mungkin lumayan jauh, tiba-tiba saja di tengah jalan mobil kita gembes atau bocor. Kita jangan marah, kita langsung sadar kepada Allah, kita langsung ingat kepada Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah menyelamatkan hamba dari bencana yang lebih besar. Kita tidak tahu di depan sana kita bisa saja mengalami kecelakaan yang mungkin lebih parah dari ban kita yang bocor.
Jadi kita selalu prasangka baik kepada Allah, kita selalu ingat Allahnya, jangan terfokus kepada masalahnya, kepada musibahnya. Dan jika kita selalu ingat kepada Allah, otomatis kita akan selalu merasa tenang, merasa damai, karena kita selalu prasangka baik kepada Allah. Biarpun secara raga atau secara pandangan manusia itu buruk, tapi ternyata bagi Allah itu adalah yang terbaik untuk kita. Jadi kita harus selalu ingat kepada Allah. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Jadi kita harus selalu ingat apa yang kita hadapi itu semua atas izin dari Allah. Jadi di balik semua itu ada campur tangan Allah. Kita harus selalu ingat, selalu sadar bahwa semua yang terjadi di alam ini, semua itu atas izin Allah. Sadarlah hati kita, atau kembalikanlah hati kita kepada Allah. Allah yang maha mengetahui, sedangkan kita manusia tidak mengetahui yang ada di depan sana.